Nggih. 3, 2, 1. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'luma wa ta'lim wa naf'a wal intifa wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalata alal khairi wa ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kita jumpa lagi di dalam kajian akidah menggunakan kitab Muqaddimat As-Sanusiyah, yang mana pertemuan yang lalu kita sudah menyelesaikan daripada anwa'us syirik, macam-macam daripada kesyirikan. Kemudian kita masuk ke dalam bab yang selanjutnya, yang juga tidak kalah pentingnya, bahkan mungkin lebih penting daripada yang sebelumnya, yaitu tentang akar daripada kekufuran dan kebid'ahan. Setiap perkara itu pasti ada akarnya. Ilmu kalam ataupun akidah ataupun tauhid biasanya memang akan membahas akar. Dan namanya juga ilmu usuluddin, dia akan menjadikan setiap perkara itu akan kembali kepada akarnya, akan kembali kepada usulnya. Kekufuran ada akarnya, kebid'ahan ada akarnya. Dan ketika para ulama meneliti hal-hal berkaitan tentang kekufuran dan kebid'ahan, mereka mendapatkan bahwasanya akar kufur dan bid'ah itu akan kembali kepada 7 perkara. Yang pertama adalah al-ijabud dzati, sudah kita bahas yang pertemuan yang lalu. Dalam pertemuan ini kita akan masuk sesuatu yang sangat penting sekali, yang sampai sekarang itu masih menjadi perdebatan di dalam filsafat barat. Itu sampai sekarang tetap menjadi perdebatan, yang mana perdebatan ini dimulai sejak zaman dahulu, bahkan mungkin sejak zaman Mu'tazilah, bahkan sebelumnya perdebatan ini sudah tertanam buzurnya. Apa buzur itu? Benih-benihnya sudah sudah tertanam. Apa itu? Yaitu apa sebenarnya baik dan buruk itu apa? Setelah kita mengetahui apa itu baik dan buruk, apakah Tuhan itu wajib melakukan sesuatu yang baik dan menghindari perkara yang buruk? Di sini masalahnya. Para ulama mengatakan bahwasanya baik dan buruk daripada ahli sunnah daripada ahli sunnah mengatakan bahwasanya baik dan buruk itu mempunyai 3 makna. Makna yang pertama itu adalah al-mula'amah wal munafaroh, dengan arti sesuai atau tak sesuai. Beberapa perkara itu kita itu sesuai dengan perkara itu, dan beberapa perkara kita tak sesuai dengan perkara itu. Contohnya makanan. Beberapa orang tidak suka durian, melihat durian sudah langsung muntah. Itu namanya munafaroh. Aku tidak suka durian. Beberapa makanan juga semacam itu. Dulu ketika saya itu di Yordania, ada makanan yang sampai sekarang itu saya tidak bisa makan. Namanya mansaf. Kawan saya Ustadz Hasan itu suka sekali dengan mansaf. Bahkan kadangkala itu kalau beliau itu tidak makan mansaf, ada kalau sekarang ngomongnya sakau. Sakau bingung mansaf. Betul itu. Mansaf. Teman-teman saya itu yang sudah terlalu suka mansaf, kalau malam hari dia itu akan jam 12 malam cari restoran yang jual mansaf. Apa itu mansaf? Mansaf itu adalah makanan yang dimasak daripada daging dan susu onta yang sudah difermentasi. Kita Indonesia susah itu mau mansaf, tapi itu susah. Saya dengan mansaf tidak suka, maka mansaf bagi saya munafir. Ada lagi yang saya suka seperti kunafah, itu saya suka. Kunafah, apalagi
Banyak. Sahlab itu adalah manisan-manisan yang ada di Jordan. Itu saya suka dan enak. Itu mulaim. Mulaim dan munafir ini di dalam akidah itu tidak perlu Anda untuk mengetahuinya itu melewati Nabi. Tidak. Akal Anda sendiri sudah bisa untuk mendeteksi mana sesuai untuk Anda dan mana tidak sesuai untuk Anda. Nah ini akli, itu namanya akli. Akli adalah perkara ini bisa didapatkan hanya dengan menggunakan apa namanya? Akal. Kemudian ada lagi al-kamal wan naqs. Al-kamal wan naqs. Sifat yang sempurna dan sifat yang tidak sempurna. Itu pun juga akli juga. Tidak perlu Anda itu berjumpa Nabi untuk mengetahui mana yang sempurna, mana yang tidak sempurna. Anda tahu keroposnya tulang itu keropos, ada rongga-rongga. Bagi manusia itu sesuatu yang apa ya? Sesuatu yang kurang. Kalau tulang Anda keropos, tulang Anda berongga, dia tidak solid, Anda itu mau jalan, susah, sakit semua. Maknanya bagi manusia, tulang keropos, tulang berongga, itu perkara yang buruk. Bagi burung tidak. Bagi burung, tulangnya burung itu harus ada rongga-rongganya. Kenapa? Agar ringan dan bisa untuk terbang. Disinilah ada kesempurnaan dan ketidaksempurnaan. Itu berbeda daripada hal ke hal yang lain. Dan untuk mengetahui ini, kita tidak perlu bantuan Nabi. Akal kita sendiri ketika kita menelitinya, itu cukup untuk mengetahui mana yang sempurna, mana yang tidak sempurna. Dua perkara ini menurut ahli sunnah dan menurut Mu'tazilah dikatakan akliyun. Fatahsin wa takbih, perkara yang buruk dan perkara yang jelek, akli, bisa didapatkan melewati akal, yakni tanpa bantuan Nabi dalam dua makna ini. Ada lagi makna yang ketiga daripada baik dan buruk, dan ini adalah tempat khilaf antara ahli sunnah dan Mu'tazilah. Apa itu? Dosa dan pahala. Apakah setiap sesuatu yang baik yang Anda lakukan, perkara itu baik menurut akal Anda, Allah wajib memberikan pahala? Contohnya loh ya, bersedekah baik apa buruk? Baik. Apakah ketika perkara itu baik, Allah wajib memberikan pahala kepada sedekah? Di sini masalahnya. Mu'tazilah mengatakan bahwasanya oh tidak, kita ini akal kita itu bisa untuk mendeteksi mana baik dan buruk. Dan secara otomatis kalau akal kita itu bisa mendeteksi mana baik dan buruk, maka Allah wajib untuk memberi perkara yang baik itu pahala, perkara yang buruk itu dosa. Allah tidak boleh, sedekah diberi dosa, mencuri dibeli pahala. Bisa apa tidak semacam itu? Mu'tazilah tidak bisa. Kenapa? Kalau Tuhan memberikan pahala ke perkara yang buruk dan memberi dosa ke perkara yang baik, ini bukan Tuhan yang bijak. Loh, Tuhan kok semacam itu? Tuhan kok tidak bijak? Betul apa tidak? Tuhan kok tidak bijak? Loh, kita itu kalau ada orang tidak bijak, kita kritik kok kamu kok tidak bijak loh. Perkara yang kamu seharusnya letakkan di sini, kamu letakkan di sana. Kok makanan tidak kamu tutup. Tidak bijak, makanan ditutup. Ada perkara-perkara yang kalau kita lakukan, dikatakan kita itu tidak bijak. Dan tidak bijak itu sebuah cacian. Allah yang maha bijaksana, hakim, dan memberi pahala ke perkara yang buruk dan dosa ke perkara yang baik, bijak apa tidak? Tidak. Karena itu Mu'tazilah mengatakan bahwasanya kalau ada perkara yang baik, Allah wajib untuk memberinya pahala. Kalau ada perkara yang buruk, Allah wajib untuk memberinya dosa. Sebab itulah Mu'tazilah itu mendalilkan tentang hari kiamat Ustaz Hasan. Itu mudah. Hari kiamat itu wajib ada, tidak perlu Nabi. Tidak perlu Al-Quran untuk memberitahu Anda bahwasanya hari kiamat itu ada. Kenapa? Akal kita bisa sampai kepada wajibnya hari kiamat. Loh kok bisa? Iya. Karena kita di dalam dunia ini terlalu banyak melihat